Mata Cynthia membulat sempurna begitu melihat laki-laki yang membukakan pintu apartemen Farah. Cynthia yakin kalau dirinya tidak salah dengan unit apartemen milik Farah ini. Sudah sesuai dengan alamat dan nomor yang Farah beritahu. Apa saya salah tempat ya? Ini bukan apartemennya Farah, tanya Cynthia pada Jeffrey, yang saat itu membukakan pintu untuk Cynthia. Oh benar, ini memang benar apartemennya Nona Farah. Anda pasti temannya Nona Farah kan? Tebak Jeffrey. Cynthia mengangguk. Jadi benar ini apartemen dia kan? Lantas kamu siapa? Saya Jeffrey. Kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Daryl untuk menjaga Nona Farah. Jelas Jeffrey apa adanya. Oh, jadi begitu. Cynthia manggut-manggut. Silakan masuk. Tadi Nona Farah sudah berpesan kepada saya kalau temannya datang agar segera memberitahunya. Jeffrey membuka lebar pintu apartemen milik Farah agar Cynthia bisa masuk ke dalam. Terima kasih, ucap Cynthia sambil masuk dan kesusahan membawa barang-barang bawaannya. Biar saya bantu, tawar Jeffrey dengan sikap membantu Cynthia yang sedikit keberatan dengan barang-barang bawaannya yang berupa buah-buahan. Wah, kamu cepat tanggap juga ternyata, puji Cynthia pada Jeffrey. Jeffrey langsung nyengir layaknya bintang iklan pasta gigi. Setelah Jeffrey meletakkan barang bawaan Cynthia, ia pun mempersilahkan tamunya itu untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian ia melangkah ke kamar Farah sambil mengetuk pintu kamar tersebut. Ya Jeff, Jeffrey membuka sedikit pintu kamar Farah. Nona Farah, teman Nona sudah datang, ucapnya dari luar pintu kamar Farah. Minta dia untuk masuk ke sini, Jeff. Baik, Nona Farah. Jeffrey segera menghampiri Cynthia dan memberitahukan kalau Farah memintanya untuk masuk ke dalam kamar. Cynthia akhirnya diantar oleh Jeffrey menuju ke kamar Farah. Kemudian ia meninggalkan kedua perempuan itu di dalam kamar. Kamu beneran sudah mendingan? Kenapa muka kamu masih pucat? Tanya Cynthia yang langsung duduk di sisi ranjang sebelah Farah. Farah mengangguk. Sudah kok, mungkin cuma kecapean. Padahal kemarin masih baik-baik aja. Cuma dari semalam aku sudah merasa meriang. Apa kamu sudah makan? Tanya Cynthia lagi. Sudah kok, barusan tadi aku makan. Untungnya ada Jeffrey yang membantuku. Jelas Farah. Ngomong-ngomong itu cowok yang barusan namanya Jeffrey itu, memangnya dia siapanya pacar kamu sih? Jiwa kepo Cynthia tiba-tiba saja muncul. Jujur dia cukup kaget melihat Jeffrey yang ada di apartemen ini. Apalagi setahu Cynthia, Farah ini tidak memiliki saudara laki-laki. Awalnya ia malah kepikiran negatif. Ia mengira kalau Jeffrey ini selingkuhan Farah. Jeffrey itu asisten pribadinya Daryl. Kebetulan beberapa hari ini ditugaskan untuk mengantarku kemana-mana. Dan ternyata kebetulan juga ada dia di saat aku sakit. Jadi ada yang membantuku. Jelas Farah. Terus pacar kamu yang ternyata bosnya suamiku itu apa dia sibuk di kantor? Farah mengangguk lagi. Sudah aku duga, dia pasti sering pulang malam ya. Sama seperti suamiku, sering pulang malam. Kadang jam 9 malam, kadang pernah juga jam 10 malam baru pulang. Katanya sih lembur, apalagi pacar kamu yang punya jabatan paling tinggi di sana. Pasti sering pulang malam juga ya. Memangnya kalian sempat pacaran kalau begitu? Farah tertegun mendengar cerita Cynthia yang mengatakan kalau suaminya sering pulang malam. Setahu Farah, selama ini Daryl tidak pernah pulang dari kantor sampai malam begitu. Paling terlambat jam 7 malam. Farah tak berani menebak-nebak apakah suami Cynthia itu jujur atau tidak dengan istrinya. Bisa jadi juga karena suami Cynthia direktur keuangan. Jadi waktunya jauh lebih banyak dihabiskan di kantor apalagi menjelang akhir bulan. Farah hanya melempar senyum ke arah Cynthia. Tak berani berkomentar banyak.
Ia juga tidak mau bermain tebak-tebakan yang bisa saja membuat hati Cynthia hancur seandainya suami Cynthia memang tidak jujur. Daryl selalu menyediakan waktunya saat weekend denganku. Kadang juga sepulang dari kantor ia mampir ke sini. Jadi bisa dibilang kami sering bertemu, kata Farah kemudian. Duh, seneng banget pasti ya. Sepertinya pacar kamu perhatian luar biasa. Buktinya seperti sekarang ini. Biarpun dia tidak bisa menjaga kamu karena sibuk di kantor, tapi dia ngirim asistennya untuk menjaga kamu. Kamu cewek paling beruntung, Ra, puji Cynthia. Kenapa kamu bilang aku paling beruntung? Sementara kamu jauh lebih beruntung dari aku. Kamu punya suami yang baik, juga punya anak-anak yang lucu dan sehat. Sementara kalau aku mantan sugar baby yang berusaha untuk tobat, tapi harus gagal menikah 2 kali. Dan sekarang malah berpacaran dengan berondong yang usianya 6 tahun lebih muda dariku. Tapi aku tentu bersyukur biarpun berondong. Dia bahkan sudah memenuhi segala kebutuhanku. Kenapa ya? Kadang kita sering lupa dan sering lihat kalau kehidupan orang lain jauh lebih bagus dari kita. Cynthia menghela napasnya dengan berat. Iya, dan aku pikir kehidupan kamu itu sudah sangat sempurna. Ternyata begitu tahu bagaimana aslinya suamimu, hal itu langsung mematahkan pikiranku tentang kehidupanmu yang sempurna, pikir Farah dalam hati. Mungkin kita sering lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan dan miliki, ucap Farah. Jadi kalau nanti kamu menikah dengan Daryl, otomatis kamu jadi nyonya besar kan? Pasti keren banget, Rah. Kamu dihormati sama semua bawahan Daryl. Apalagi dia punya banyak hotel kan? Kamu tinggal pilih hari ini mau menginap di mana, besok menginap di mana. Jangan mulai deh. Aku tidak berani menghayal terlalu tinggi ke langit. Takutnya tiba-tiba terhempas ke bumi. Kan sakit. Sekali lagi, aku sudah 2 kali gagal menikah. Yang sekarang tentu aku tidak mau terburu-buru. Takut aja kalau sejarah hidupku mencatat kalau aku harus 3 kali gagal menikah, kata Farah sambil sedikit bercanda. Jangan pesimis dong, harus yakin kalau kamu satu-satunya calon nyonya besar Harson Corporation, balas Cynthia. Farah tersenyum tipis. Kalau aku jadi nyonya besar, kamu mau kasih aku kado apa untuk pernikahanku? Tanya Farah tiba-tiba. Aku kasih kamu doa yang banyak-banyak, supaya kehidupan kamu makin bahagia bersama Daryl. Kalau aku beri kamu barang, tentunya calon suami kamu yang tajir melintir ini sudah bisa membelikan segalanya buat kamu. Bahkan kalau kamu minta beli pulau pribadi juga pasti bisa dia belikan. Jadi aku cuma beri hadiah doa tulus ikhlas, kata Cynthia sambil kemudian memeluk Farah dari samping. Farah tersenyum mendengarnya. Benar kata Cynthia. Semua barang duniawi bisa Farah dapatkan dari Daryl. Tapi doa tulus dari teman baik tentunya adalah kado yang sangat berarti. Badan kamu masih agak hangat. Apa kamu sudah minum obat? Tanya Cynthia kemudian. Tadi sudah minum obat. Mungkin sebentar lagi juga membaik kok, kata Farah berusaha meyakinkan temannya ini. Kamu ini kecapean ikut Zumba. Badan udah langsing begini jangan terlalu capek olahraga. Jadi sakit kan? Apa mungkin karena itu? Tapi aku memang jarang sakit. Jadi mungkin ini tandanya aku diminta untuk istirahatkan tubuh. Iya, biar yang badannya gendut seperti aku aja yang banyak-banyak olahraga. Biar lemak-lemak semua terhempas pergi. Canda Cynthia sambil memamerkan lemak-lemak di perutnya. Ngomong-ngomong beratku sudah turun 1 kilo. Astaga, aku seneng banget. Oh ya? Bagus dong. Bagus. Dan aku rencana mau tetap rutin Zumba. Juga makan sehat. Kata Cynthia dengan mata berbinar bahagia. Kalau makin langsing, suami pasti jadi makin sayang sama aku dong. Memangnya kalau sekarang suamimu tidak sayang? Pancing Farah. Gimana ya? Mungkin dia capek kerja juga. Jadi kadang cuek juga. Mendengar itu, Farah tak berani komentar lagi. Bingung harus jujur atau tetap menjaga rahasia kalau suami Cynthia sering mengganggunya belakangan ini. Ini juga yang membuat Daryl harus mengirim Jeffrey untuk mengawal Farah.
Tapi sampai saat ini, Farah masih merahasiakan pada Daryl siapa sebenarnya sosok yang sering mengganggunya lewat telepon dan pesan itu. Lagi pula Farah sudah memblokir nomornya, jadi tak mungkin mengganggu lagi. Oh ya, aku bawa buah. Kamu mau makan buah? Tawar Cynthia. Boleh. Oke, kamu tunggu sebentar di sini ya. Aku segera kembali. Cynthia keluar dari kamar Farah. Ia pun mengedarkan pandangannya mencari barang-barang yang barusan ia bawa. Cynthia memutuskan untuk ke dapur, dan ternyata sudah ada Jeffrey di sana yang sedang mengupas buah apel. Kamu ngapain? Tanya Cynthia tiba-tiba dan mengagetkan Jeffrey yang sedang serius mengupas. Ini saya mengupas buah apel yang tadi Nona bawa. Saya mau berikan pada Nona Farah, terang Jeffrey. Cynthia menutup mulutnya dengan tangan. OMG, saya terharu sekali. Kenapa kamu orangnya inisiatif banget sih? Jeffrey tersenyum malu-malu mendapat pujian dari Cynthia. Ini hal biasa kok, mungkin karena saya terbiasa bekerja dengan tuan muda Daryl. Jadi saya harus kerja dengan cepat dan termasuk juga harus cepat tanggap. Wah, Daryl tidak salah mempekerjakan kamu. Padahal tadi niatnya saya memang mau memberi Farah buah dan mau mengupasnya dulu. Ternyata sudah kamu duluan yang mengupasnya. Makanya saya jadi terharu. Nanti yang menikah dengan kamu pasti perempuan yang beruntung, karena punya suami yang cepat tanggap seperti kamu ini. Lagi Cynthia melempar pujiannya pada Jeffrey. Jeffrey makin malu-malu kucing karena dipuji. Kepalanya langsung membesar. Mungkin karena selama ini ia sangat jarang menerima pujian dari Daryl. Daryl hanya mau terima hasil kerja yang baik, tapi bisa dibilang jarang memuji anak buahnya. Jeffrey segera menyelesaikan pekerjaannya mengupas buah. Dan buah yang sudah dipotong-potong oleh Jeffrey itu ia serahkan pada teman Farah yang ternyata setia menunggu Jeffrey menyelesaikan kegiatannya barusan. Sudah selesai Nona, silakan. Bahkan potongan buah pun bentuknya rapi. Astaga, apa kamu memang dibina supaya sempurna dalam setiap pekerjaan oleh Daryl? Tanya Cynthia yang tak bisa menutupi kekagumannya dengan cara kerja Jeffrey. Ya mungkin karena yang saya bilang tadi, saya terbiasa bekerja dengan tuan muda Daryl. Jadi terbawa kemana-mana biarpun saya sedang tidak bersama beliau. Kata Jeffrey memberi penjelasan. Kalau kamu punya cloning, saya mau punya suami yang rajin seperti kamu. Celetuk Cynthia sambil meraih piring yang sudah berisi potongan buah tadi. Ia pun segera kembali ke kamar Farah. Sementara Jeffrey jadi senyum-senyum sendiri karena terus-terusan dipuji oleh Cynthia tadi. Bisa-bisa ini terbawa mimpi.